Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami selama mata kuliah pengalaman pengguna dengan judul Prototype Study Hub. Lanjut. Yang pertama adalah introduction dan background. Lanjut. Untuk introduction sendiri, jadi topik yang kami ambil dari tugas besar ini adalah quality education dari 17 SDGs. Nah, tujuan dari proyek yang kami buat ada 3. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas tenaga pengajar yang kami rasa kualitas tenaga pengajar di Indonesia ini masih kurang. Nah, data ini kami peroleh dari beberapa sumber. Yang kedua adalah menempatkan pengajar untuk mengajar sesuai dengan minat dan bakat. Nah, ini juga dari beberapa sumber masih banyak pengajar yang eh, tidak sesuai dengan ilmu yang dia punya dengan eh, materi yang diajarkan gitu. Dan juga ada beberapa pengajar yang harus memegang beberapa mata pelajaran yang seharusnya dia tidak pegang karena diakibatkan oleh kurikulum juga. Nah, yang ketiga adalah meningkatkan kreativitas pengajar dalam memberikan pengajaran kepada siswa. Karena kebanyakan, apalagi terutama pengajar baru, mereka belum tahu bagaimana cara mengajar yang baik dan kreatif agar siswa dapat menyerap dan memahami materi dengan lebih baik. Lanjut. Untuk background, jadi Quality Education merupakan salah satu program dari 17 program SDGs yang memiliki tujuan menjamin pendidikan berkualitas dan inklusif dan merata, serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Nah, topik ini menarik kelompok kami karena menurut kelompok kami, pendidikan merupakan faktor yang penting untuk kemajuan suatu bangsa. Nah, dengan kualitas pendidikan yang baik, jadi suatu negara dapat menekan angka kemiskinan, kebodohan, dan beberapa hal lain. Untuk peningkatan pendidikan bagi masyarakat juga akan memacu tercapainya tujuan dan sasaran lainnya pada 17 program SDGs atau 16 ya, karena kita udah mengambil quality education. Nah, di Indonesia sendiri pendidikan merupakan bagian dari konstitusi sehingga pemerintah wajib melaksanakan pendidikan gratis bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut beberapa sumber, Indonesia berada pada peringkat ke-64 dari 120 negara di seluruh dunia berdasarkan laporan tahunan UNESCO Education for All Global Monitoring Report pada tahun 2012. Sedangkan berdasarkan Indeks Perkembangan Pendidikan untuk Semua atau Education for All Development Index, disingkat EDI, Indonesia berada pada peringkat ke-57 dari 115 negara pada tahun 2015. Nah, dalam laporan terbaru Program Pembangunan PBB tahun 2015, Indonesia menempati posisi 110 dari 187 negara dalam Indeks Pembangunan Manusia atau IPM dengan angka 0,684. Lanjut. Selanjutnya adalah bagian metode yang akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Rifan Akbar. Silakan, Akbar. Untuk metode di bagian pertama ada principles design framework. Di sini bisa dilihat ada predisposition berisi kualitas mengajar merupakan fokus utama. Insight kualitas mengajar dapat memajukan pengetahuan dari seorang pelajar, dan ada design opportunity yang berisi pengguna memerlukan aplikasi yang dapat memenuhi framework tersebut. Next. Untuk literatur reviewnya yaitu kami akan mencari pada platform Google Scholar yang berkaitan dengan topik kami. Untuk kriteria pencarian menggunakan kata kunci pendidikan, kurikulum, dan pencarian berdasarkan waktu seperti anytime. Untuk format citasi kami akan menggunakan format IEEE, dan untuk observation mendapatkan data primer.
kami akan melakukan survei kepada beberapa murid atau guru sekitar 4-5 orang. Untuk akses, kami sudah mendapatkan beberapa akses ke murid maupun pengajar. Next. Collection. Untuk melakukan pencarian literatur, kami menggunakan keyword kualitas tenaga pendidik di Indonesia yang terdapat pada Google Scholar. Untuk insight-nya, kami menyajikan dalam bentuk kombinasi antara teks dan diagram untuk mempermudah pembaca untuk memahami hasil interpretasi predisposition. Next. Untuk konsep. Untuk konsep sendiri, value yang kami tekankan adalah kesetaraan dalam hal pendidikan, terutama dalam hal kurangnya tenaga pengajar yang berkualitas. Untuk prototipe, kami melakukan iterasi menggunakan bentuk appearance yang mana menjelaskan representasi visual nilai produksi yang relatif tinggi tentang seperti apa kondisi tenaga pengajar yang ada di lingkungan sekitar maupun Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah result. Berikut hasil prinsipal diagram yang kami buat, di mana ada dua permasalahan. Yang pertama adalah tenaga pengajar belum memiliki kualitas tenaga pengajar yang baik, dan yang kedua ada tenaga pengajar kesulitan mengakses materi dalam pembelajaran atau pelatihan dalam meningkatkan kualitas. Untuk permasalahan yang pertama ada dua solusi. Yang pertama melakukan tes dan praktik, di mana untuk tes sendiri yaitu kita memberikan tes secara rutin kepada para pengajar setelah mendapatkan materi. Yang kedua ada praktik, di mana praktiknya adalah eh, di mana pengajar akan melakukan praktik mengajar secara rutin setiap minggunya dari hasil pelatihan yang sudah didapatkan. Untuk yang permasalahan kedua, di mana tenaga pengajar kesulitan mengakses materi, di mana solusi yang kami tawarkan adalah memberikan materi, di mana materi yang kami berikan ada tiga jenis, yaitu video, e-book, dan forum diskusi. Selanjutnya, untuk research. Dari riset yang kami lakukan didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama ada penguasaan materi oleh pengajar akan membuat proses pembelajaran berjalan dengan baik. Yang kedua, siswa merasa lebih memahami ketika metode pembelajaran dari pengajar lebih kreatif. Yang ketiga, metode pembelajaran yang diberikan oleh pengajar harus memenuhi standar kurikulum sehingga kurikulum yang baik penting untuk pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, insight statement. Terdapat tiga aspek agar para pengajar memiliki kualitas pengajar yang baik, yaitu materi, tes, atau pelatihan, dan hubungan. Penguasaan materi yang baik berpengaruh pada kualitas pengajar. Oleh karena itu, para pengajar memerlukan akses materi yang lengkap, seperti video, e-book, maupun forum diskusi. Tes pelatihan diperlukan agar kualitas pengajar tidak mengalami penurunan. Selain itu, para pengajar akan mendapatkan praktik mengajar secara rutin agar dapat memaksimalkan kemampuan mengajarnya. Hubungan antara para pengajar dan pelajar merupakan aspek pendukung dalam menunjang pembelajaran. Para pengajar dan pelajar diharapkan mempunyai hubungan yang baik agar pemberian materi dapat berjalan secara maksimal. Selain hubungan pengajar dan pelajar, hubungan antar pengajar juga penting. Hubungan antar pengajar yang berguna agar para pengajar memiliki tujuan yang sama dan berkembang dengan baik. Yang selanjutnya adalah desain konsep. Terdapat dua permasalahan yang ada dalam diagram ini, yaitu tenaga pengajar belum memiliki kualitas tenaga pengajar yang baik, dan yang kedua adalah tenaga pengajar kesulitan mengakses materi. Untuk kualitas pengajar yang belum baik ini disebabkan oleh dua aspek tersebut, yaitu tes dan praktik. Solusi dari permasalahan pertama ini adalah dengan memberikan tes secara rutin dan praktik mengajar secara rutin. Kedua solusi ini berguna agar para pengajar dapat memiliki kualitas mengajar yang maksimal dan tetap terjaga setiap saat. Kesulitan pengaksesan materi membuat pengajar kesusahan dalam menyampaikan materinya. Solusi dalam permasalahan ini adalah pemberian materi yang mudah dan lengkap dengan jenis apapun seperti video, e-book, maupun forum diskusi. Untuk prototipe, terdapat tiga fitur utama atau fitur prioritas untuk prototipe yang telah kami buat, yaitu e-books, video, dan forum. Untuk e-book sendiri, di mana untuk fitur e-book ini, di mana nanti para pengajar dapat mengakses materi berupa e-book yang sudah disediakan oleh aplikasi. Selanjutnya, untuk video. Dalam fitur video ini, para pengajar dapat mengakses materi dalam bentuk-bentuk video dari berbagai sumber yang sudah disediakan.
Selanjutnya, untuk forum, dalam fitur forum ini, para pengajar akan saling berdiskusi ataupun memberikan edukasi terkait bagaimana cara mengajar yang baik sebagai sesama pengajar. Selanjutnya, untuk untuk melakukan evaluasi dari desain yang telah kami buat, kami melakukan kuesioner yang ditunjukkan kepada beberapa partisipan. Dari kuesioner tersebut didapatkan beberapa evaluasi yang berisikan terkait penggunaan warna serta tujuan dan pembuatan dari desain tersebut. Ini merupakan hasil dari kuesioner yang telah kami sebarkan, di mana terdapat 6 aspek yang menjadi penilaian, di mana ada daya tarik, kejelasan, efisiensi, ketepatan, stimulasi, dan kebaruan. Di sini juga terdapat beberapa kritik dan saran dari partisipan kami. Selanjutnya, merupakan discussion yang akan dijelaskan oleh teman saya, Denny. Untuk discussion sendiri di sini terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama adalah pengguna memerlukan sebuah framework yang dapat membantunya untuk berinovasi untuk pengguna secara rinci dan struktur, yang mana framework tersebut dapat memenuhi kebutuhan dalam sektor pendidikan beserta infrastruktur. Pengguna berhasil membuat inovasi dan mendapatkan rasa yang nyaman terhadap framework yang telah diterapkan. Pada prototipe yang telah dibuat, terdapat 3 fitur utama yang nantinya dapat membantu pengguna dalam memenuhi kebutuhan mereka berdasarkan tomorrow naratif di atas sebelumnya. Yang 3 fitur tersebut diantaranya e-book, video, dan forum. Untuk konklusinya, pendidikan di Indonesia sangatlah minim. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah faktor pengajar. Pengajar di Indonesia memiliki 2 permasalahan, yaitu belum memiliki kualitas yang baik dan kesulitan untuk mengakses materi-materi terkait pembelajaran yang akan dilaksanakannya. Solusi dari permasalahan tersebut adalah memperbaiki kualitas dari pengajar dengan cara memberikan tes maupun praktik secara rutin kepada pengajar, serta memudahkan akses materi pembelajaran pada pengajar tersebut. Kami menerapkan solusi-solusi tersebut dalam bentuk sebuah aplikasi atau web yang bernama StudyHub. StudyHub ini memiliki fitur yang menunjang solusi-solusi tersebut seperti pemberian tes, forum, dan materi berupa video maupun e-book untuk pengajar. Baik, sekian dari kelompok 12 yang beranggotakan saya, Denny Panji Dirgantara, Reza Renaldi Tarigan, Ananta Noviandanu, dan Muhammad Revansa Akbar. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.